Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faya ayyuhal hadirun wal mustami'un wal muhtaramun rahimakumullah. Wal hadirat wal mustami'at wal muhtaramat rahimakumullah. Yang ulun hormati Ketua Masjid Asy-Syifa, Sekretaris Masjid Asy-Syifa, bendahara dan pengurus-pengurus lainnya, dan yang ulun hormati seluruh jamaah Masjid Asy-Syifa, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ulun akan menyampaikan 4 perkara yang mempunyai keutamaan judulnya. Setiap kita pasti ingin selamat. Setiap kita pasti ingin sukses, baik itu di dunia dan di akhirat. Setiap kita pasti menginginkan kehidupan kita ini penuh dengan keberkahan. Nah, tetapi ada 4 perkara. Nah, ini mempunyai keutamaan dalam hidup kita ini. Nah, yang pertama itu yang berperan dalam hidup kita itu adalah teman. Tapi teman di sini adalah teman yang soleh maksudnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengibaratkan teman yang baik itu atau teman yang soleh itu seperti kita mendekat kepada orang yang berjualan minyak harum. Nah, jadi kita keempat juga percikan minyak harum tadi, bakasnya, semprotan bakas, suntikan ada warna seret jana kena kita. Nah, itu setidaknya kayak itulah. Nah, terus lagi teman ini mempengaruhi sekali dalam kehidupan kita. Kalau temannya baik, temannya soleh, apalagi mendekat dengan ulama-ulama, otomatis dia akan mendapatkan ilmu dan kebaikan serta akhlaknya. Nah, kalau teman kumpulannya atau circle-nya itu orang-orang yang fasik, otomatis keluar kalimat-kalimat atau kata-kata yang kada baik. Makanya sekarang ini banyak sekali kalau pertemanan-pertemanan yang kurang sehat itu ada kalimat-kalimat yang binatang kayak itu, dikeluarkannya, dan itu sudah jadi kebiasaan. Nah, itu di mana itu tumbuhnya? Karena teman tadi. Nah, tetapi teman yang sebenar-benarnya ini sejatinya itu adalah teman setelah kita meninggal dunia atau di alam fil kubrihi, di dalam kubur itu. Apa teman kita ini? Nah, itu tidak lain tidak bukan adalah amal kita tadi. Nah, ini yang penting sekali. Nah, jadi yang menjadi tolak ukurnya, yang menjadi pembicaraan kita ini adalah teman yang sejati ini, yang menemani kita setelah kita meninggal dunia, setelah kita di dalam alam kubur tadi, yaitu amal. Nah, ini maka hidup ketika hidup kita perbanyak amal kita, karena kita tahu kita pasti endingnya akan mati. Nah, di situ berbanyak amal sebelum kematian itu datang. Nah, apalagi amal-amal inilah yang menemani kita. Terus lagi amal ini ada yang selalu mengalir, walaupun semuanya akan terputus ketika seseorang itu meninggal dunia. Tapi amal yang satu ini selalu mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Nah, yaitu sedekah jariyah. Ijamatabna Adam in qata'a amaluhu
illa min salasin shadaqatin jariyatin. Nah, terputus semua amal ibadah anak Adam itu kecuali 3 perkara. Salah satunya shadaqatin jariyatin. Nah, sedekah ini walaupun orangnya sudah meninggal dunia, dia selalu mengirimi. Nah, ini yang kawan kita. Jadi pas hidup ada orang yang berbaik masjid, kita sumbangkan di situ. Selama masjidnya dipakai, ada terus kiriman kita. Selama masjid itu digunakan untuk bisa ceramah, ibadah, nah itu mengalir terus walaupun orangnya meninggal. Nah, itu termasuk shadaqatin jariyatin tadi. Ada tempat-tempat tahfiz Al-Quran yang renov, ikut kita di situ. Selama itu diaktifkan, kita selalu mengalir. Nah, ini pentingnya sekali amal-amal jariah tadi. Dan ini merupakan teman yang sejati, yang betul-betul tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, ini yang kita bawa. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, itu adalah membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran ini luar biasa lah. Nah, Al-Quran ini menenangkan seseorang. Al-Quran ini akan menjadi syafaat ketika di akhirat kelak. Al-Quran ini sebagai obat. Nah, bahkan belum pernah mendengar Habib tuh dah. Waktu bacaan Jasidin, kalau hendak anak pian selamat Jasidin, itu baca Al-Quran setiap habis subuh. Anak tuh disuruh. Jadi Al-Quran itu kena akan melindunginya selama seharian tadi. Kita kadang-kala mengontrol anak kita. Kita kadang-kala mantau anak kita 1 kali 24 jam. Tapi Al-Quran tadi yang atas izin Allah melindunginya. Kenapa? Karena Al-Quran ini bil huda was sifat. Nah, dia sebagai pelindung tadi. Nah, ini. Nah, jadi penting sekali kita mengamalkan atau membaca Al-Quran. Dan setiap huruf membaca Al-Quran tersebut itu dibalas oleh Allah 10 kebaikan lah. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga itu menjenguk orang sakit. Nah, ini penting juga lah. Nah, ada kawan garing elanginya lah, didoakan, adabnya ini didoakan kawan kita nang garing ini pas datang. Jangan kena pas datang lawan kawan garing berkesahan penyakit, jangan. Itu namanya menggairi kawan. Nah, habis itu pulang doakan tuh dalam hati aja, mudah-mudahan Allahumma syifa, mudah-mudahan ikam sembuh dalam hati kan, mudahan ikam sembuh. Jangan juga kita berdoa di hadapan kawan langsung angkat tangan kan, ini penyakit napa pulang udah jadinya. Nah, itu jadi kita jagalah adabnya, yaitu mendoakan. Orang garing kadakawa disuruh makan orang garing. Nah, makan nyawanya kadakawa lagi. Nah, membawakan bawa makan sate, makannya kadakawa lagi. Mun hendak membawakan kawan sate itu waktunya sehat. Menggaring kadakawa lagi. Nah, itu. Dan yang terakhir itu ziarah kubur. Nah, Rasulullah SAW dulunya melarang ziarah kubur. Nah, terus beliau menganjurkan malah untuk ziarah kubur ini supaya kita mengingat-ingat kematian tadi. Ziarah kubur bila masuk ke makam itu beradab jualah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, ini. Nah, terus lagi dibacakan Yasin. Kada sempat Yasin, bacakan Fatihah 4. Nah, kada sempat bacakan zikir. Kada sempat juga bacakan doa. Nah, itu harus ada yang dibaca. Nah, jadi mungkin keempat macam tadi, nah itu keutamaan yang mudah-mudahan insya Allah, nah itu dalam kitab Iqtisadul Ibad itu dijelaskan lah. Nah, keempat macam ini luar biasa kalau kita amalkan dalam kehidupan kita tadi. Yang pertama yaitu mencari teman yang soleh, yang kedua kita mengamalkan baca Al-Quran, dan yang ketiga tadi kita menjenguk orang yang sakit atau teman kita misalnya yang sakit, terus lagi ziarah kubur. Nah, mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya bersama-sama, dan mudah-mudahan perkumpulan kita di sini ini mendapatkan barokah dan mendapatkan keampunan oleh Allah dan mendapatkan ganjaran pahala, serta memudahkan kita untuk masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin ini dulu yang bisa ulun sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.